Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinista Huda dengan NIM K112004. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anopsiperistis cuspidat. Jadi di sini kita bisa lihat sendiri, ini judul materi yang saya bawakan pada video kali ini. Nah, kemudian di sini ada nama serta stambuk saya, yaitu K112004. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa hal mengenai anopsiperistis cuspidat, yaitu morfologinya, kemudian penyebaran, habitat, pola adaptasi, pola reproduksi, manfaat ekonomi dan ekologi, serta nilai gizinya. Pertama itu morfologi. Jadi, morfologi pada anopsiperistis cuspidat merupakan ikan yang bertulang rawan pipih dengan moncong sangat panjang dan memiliki 16-32 buah gigi pada setiap sisinya. Tubuhnya itu agak mirip ikan hiu dan mempunyai 2 sirip dada yang tidak digunakan sebagai alat pendorong, karena daya dorong untuk berenang itu berasal dari gerakan tubuhnya yang berkelok-kelok seperti ikan hiu, 2 sirip punggung, sirip perut atau dubur, dan sebuah sirip ekor. Dan celah insang terdapat pada sisi bawah kepala. Jadi di sini kita bisa lihat sendiri, pada gambar ini kita bisa lihat di sini kita pada bagian depan dari ikan anopsiperistis cuspidat, yaitu ada rostrum bergerigi, kemudian ada strokel, di sini ada matanya. Kemudian di belakang itu di bagian perutnya ada sirip dada, kemudian juga ada sirip duburnya. Terus di sini ada sirip punggung pertama, sirip punggung kedua, dan sirip ekor. Di sini juga kita bisa lihat anopsiperistis cuspidat. Ya, kemudian untuk klasifikasi dari anopsiperistis cuspidat. Jadi, pertama itu ada kerajaan, yaitu termasuk pada hewan. Terus filumnya itu dia chordata, kelasnya dia itu Elasmobrachii. Terus kalau ordo dia itunya bentuknya peristis. Kemudian untuk keluarga dia itu masuk Peristidae, marganya masuk Peristi. Kemudian juga untuk spesiesnya itu masuk Clava peristis atau peristis. Kemudian dia untuk peristis sistronnya itu dia masuk anopsiperistis cuspidata. Selanjutnya itu untuk penyebaran dari anopsiperistis cuspidat. Di sini kita bisa lihat untuk penyebarannya itu pada anopsiperistis cuspidata itu hanya terjadi di Indo-Pasifik yang terbentang dari Laut Merah melalui Laut Cina Selatan ke Laut Kuning, Barat Daya Jepang, Laut Filipina bagian barat, Laut Arafura, dan Teluk Carpentaria. Terus di Australia spesies ini ditemukan dari Tanjung Talbot, lebih tepatnya itu pada Laut Timor, terus hingga bagian utara Great Barrier Reef atau pada Laut Karang Utara. Terus untuk distribusi lengkap pada anopsiperistis cuspidata itu masih belum jelas, seperti yang dijelaskan pada Les et al. 2016. Nah, di sini kita lihat sendiri pada di mana pada anopsiperistis cuspidata itu dia ditemukan pada region dari Indo-Pasifik. Kemudian yang ketiga itu habitatnya. Habitat dari anopsiperistis cuspidata itu terutama spesies bentik lebih menyukai pasir, lumpur, dan lamun. Terus pada anopsiperistis cuspidata ini ditemukan di muara, teluk, dan muara sungai. Ini memiliki kisaran kedalaman dari yang dangkal hingga 40 meter atau 131 kaki. Terus juga individu telah tercatat jauh di hulu sungai, termasuk di Sungai Tachin di Thailand. Meskipun mungkin hasil dari spesies ikan hitodak lainnya, muara merupakan habitat kritis dari juvenil. Kemudian yang keempat itu untuk pola adaptasi dari anopsiperistis cuspidat. Pada pola adaptasinya itu adalah bagian penting dari ekosistem laut. Mereka itu bergerak di bagian endapan dan menggali organisme kecil yang membuat lebih mudah bagi hewan lain untuk menemukan mangsa. Persebaran dari ikan dengan genus peristis ini meliputi di wilayah Nusantara dan dilaporkan keberadaannya berada di Sungai Kinabatangan, Sabah. Lebih tepatnya itu di bagian Kalimantan,
Jakarta dan di perairan Laut Nugini di Sungai Arimo, Papua Nugini. Untuk yang kelima itu pola reproduksinya. Untuk pola reproduksi dari Anusiprisis cuspidat, seperti semua umumnya pada pari, Anusiprisis cuspidata ini itu menggunakan viviparitas kantung kuning telur A placenta, di mana embrio diberi makan oleh kantung kuning telur di dalam rahimnya. Kemudian nanti itu kemudian akan diserap sepenuhnya sebelum ikan hiu terdak muda ini lahir. Jadi pada masa kehamilan dari Anusiprisis cuspidata ini itu tidak diketahui, tetapi pada ikan hiu todak itu bergigi besar atau persis memiliki masa kehamilan sekitar 5 bulan. Untuk arteri cuspidata kemungkinan besar di musim semi dengan ukuran sekitaran itu berkisar antara 6 hingga 23 anak, di mana pada masing-masing itu berukuran antara 0,5 sampai 0,8 meter atau 1,5 dan 2,5 kaki. Selanjutnya untuk pola reproduksinya. Pada pola reproduksinya itu, gigi gergaji ikan hiu todak muda itu ditutup dengan selubung tisu sampai setelah lahir agar tidak melukai induknya. Itu menurut dari Walker 2003. Terus untuk gigi rostral ikan hiu todak muda itu dia berkembang segera setelah lahir. Di mana siklus reproduksi gigi pisau itu masih belum terdokumentasikan, tetapi di mana pada ikan hiu todak bergigi besar itu akan di mana dilaporkan menghasilkan tanduk setiap 2 tahun sekali. Kemudian yang keenam itu untuk manfaat ekonomi dan ekologinya. Untuk manfaat ekonomi dan ekologi pada Anusiprisis cuspidata ini, pertama untuk ekonominya, di mana pada Anusiprisis cuspidata itu dia memiliki nilai harga jual yang sangat tinggi, dan karena di mana pada Anusiprisis cuspidata sangat susah untuk didapatkan dan memiliki kandungan nutrisi yang sangat banyak serta baik untuk tubuh. Untuk pada manfaat ekologinya, Anusiprisis cuspidata ini adalah bagian penting dari ekosistem laut dan di mana bergerak di sekitar endapan dan menggali organisme kecil yang membuat lebih mudah bagi yang lain untuk menemukan mangsa. Untuk yang terakhir yaitu nilai gizinya. Jadi ada beberapa nilai gizi yang kita bisa temukan pada Anusiprisis cuspidata ini. Di mana itu kita bisa temukan energi, kemudian protein, lemak, karbohidrat, vitamin A, tiamin, itu pada vitamin B1, riboflavin, vitamin B2, niacin, vitamin B3. Jadi sekian dan terima kasih penjelasan penjelasan mengenai Anusiprisis cuspidata saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.